Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nalis Masudi, NIM 2021010004. Di sini saya akan membahas tentang makalah pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Yang pertama ialah pengertian pendidikan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik. Kata ini mendapat awalan P dan akhiran an, sehingga menjadi pendidikan, yang artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses perbuatan cara mendidik. Berbicara tentang pendidikan Islam, erat kaitannya dengan studi Islam, yaitu setiap studi yang berkomunikasi dengan Islam, termasuk di dalamnya fikih, ilmu kalam, dan pemahaman-pemahaman lainnya seperti sekularisme di Barat, ilmu-ilmu Islam, dan ekonomi Islam. Di luar konteks Islam, studi Islam hadir guna studi sejarah tentang agama Islam, filsafat, sejarah, dan kebiasaan istiadatnya. Selanjutnya ialah lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam adalah tempat yang berguna untuk menunjang kegiatan pendidikan Islam yang terdapat di dalamnya nilai-nilai pendidikan keislaman agar pendidikan Islam terselenggara dengan baik. Lingkungan mempunyai peran penting terhadap keberhasilan pendidikan Islam karena pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sangat diperlukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan juga berpengaruh terhadap sikap, akhlak, dan moral maupun etika peserta didik. Dalam arti luas, lingkungan bukan hanya alam sekitar, melainkan mencakup segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Seperti contoh nilai-nilai dan kebudayaan atau adat istiadat di dalam masyarakat. Lingkungan pendidikan dapat berpengaruh positif dan dapat juga berpengaruh negatif. Dikatakan positif apabila lingkungan tersebut dapat mendorong atas keberhasilannya suatu proses pendidikan, dan berpengaruh negatif apabila menghambat terhadap keberhasilan suatu kegiatan pendidikan. Beberapa contoh suatu lingkungan pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama ialah lingkungan keluarga. Landasan pokok lingkungan pendidikan keluarga yaitu adanya suatu rasa kasih sayang dan dapat terselenggaranya kehidupan beragama yang mewarnai kehidupan keluarga. Di dalam sebuah keluarga, orang tua dituntut untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, serta perilaku atau lain sebagainya. Oleh karena itu, sebuah keluarga seyogyanya menciptakan suasana yang edukatif agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai tujuan pendidikan Islam. Yang kedua ialah lingkungan sekolah atau madrasah. Lingkungan sekolah adalah suatu bangunan, kawasan, atau daerah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pada lingkungan sekolah Islam atau yang biasa disebut dengan madrasah, terdapat suatu ciri, yaitu lingkungan yang bercorak Islaman, yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan yang baik. Secara umum, lingkungan sekolah dapat terdiri dari guru, peserta didik, prasarana belajar, sumber belajar, dan media pembelajaran. Lingkungan sekolah dapat berperan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan kepribadian peserta didik. Lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar menjadi nyaman apabila lingkungan sekolah tersebut aman dan kondusif. Selanjutnya ialah tujuan pendidikan Islam. Setiap kegiatan mestinya memiliki sebuah tujuan, tak terkecuali pendidikan. Pendidikan di sini memiliki sebuah tujuan yang dirumuskan. Tujuan tersebut dibutuhkan agar suatu proses pendidikan tidak sesat atau kehilangan arah. Tujuan pendidikan harus dijadikan sebagai pedoman melaksanakan sebuah proses pendidikan karena tujuan pendidikan merupakan masalah inti dari seluruh proses pendidikan yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengarahkan proses pendidikan dan memberi kriteria evaluasi pendidikan. Pendidikan mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Perumusan tujuan tersebut mengarah terhadap kondisi yang diharapkan di dalam proses pendidikan. Pandangan hidup manusia terhadap pendidikan tentunya akan berbeda-beda, seperti misalnya tujuan pendidikan di suatu negara itu berbeda-beda. Akan tetapi ada satu perumusan tujuan yang disepakati bersama, yaitu mencetak manusia yang cerdas, terampil, dan warga negara yang baik. Tujuan pendidikan sangat erat kaitannya dengan nilai, karena nilai menjadi sebuah acuan atau tolak ukur dalam membuat keputusan. Nilai juga merupakan sebuah landasan atau alasan dalam suatu perbuatan. Nilai juga merupakan sebuah landasan atau alasan dalam suatu perbuatan. Di dalam pelaksanaannya, nilai dijadikan sebagai bentuk atau ukuran yang mengandung harapan atau nilai atau cita-cita mengenai suatu hal yang ideal. Tujuan pendidikan pada akhirnya mengandung pilihan ke arah proses pencapaian nilai yang telah ditetapkan sehingga menjadi nilai sebagai dasar bagi ketentuan tujuan pendidikan dan membimbing proses pendidikan. Yang ketiga ialah sarana pendidikan Islam.
Sasaran pendidikan Islam. Sasaran strategis pendidikan Islam adalah mengembangkan nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai pendidikan secara mendalam dan luas pada peserta didik agar terbentuk sikap beriman dan takwa peserta didik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan psikologi pendidikan yang berhubungan dengan proses menanamkan nilai keagamaan dan membimbing ke arah kehidupan beragama. Pendidikan Islam mengelompokkan sasaran pada 4 pengembangan fungsi manusia sebagai berikut. Yang pertama ialah menyadarkan manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang ketiga, menyadarkan manusia terhadap penciptanya. Dan yang terakhir, menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain. Selanjutnya, kategori pendidikan Islam atau studi Islam, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam, madrasah, majelis taklim di Indonesia, pendidikan tarbiyah, perguruan tinggi Islam, dan pesantren di Indonesia. Selanjutnya ialah pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Mobilitas sosial merupakan perpindahan individu, keluarga, ataupun kelompok melalui sistem hierarki atau stratifikasi sosial. Selanjutnya ialah peran pendidikan terhadap mobilitas sosial. Pendidikan dipercaya dapat menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Fungsi pendidikan adalah sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Pendidikan sesuai dengan tujuan mobilitas, yaitu karena di dalam mobilitas sosial itu yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang. Pendidikan secara merata memberikan kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antar golongan tinggi dan rendah. Terdapat 2 efek yang mempengaruhi pendidikan terhadap mobilitas sosial, yaitu efek pendapatan keluarga terhadap pendidikan dan efek pendidikan terhadap pendapatan para keturunan dari keluarga tersebut. Selanjutnya ialah pendidikan Islam sebagai saluran gerak mobilitas sosial. Para sosiolog menjelaskan proses terjadinya mobilitas sosial akibat gerakan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ketika kehidupan masyarakat masih berada dalam kondisi primitif, lembaga yang biasa disebut dengan sekolah itu belum dirasakan kebutuhannya oleh mereka. Proses belajar yang dilaksanakan selain melalui keluarga, anak-anak masyarakat primitif harus mempelajari segala sesuatu dengan menyaksikan secara langsung untuk selanjutnya mengikutinya. Karena kebutuhan untuk hidup di dalam masyarakat itu belum terlalu kompleks, pendidikan keluarga seperti itu sudah dipandang cukup untuk memenuhi hajat hidup di dalam masyarakat. Pada saat ini, masyarakat sudah hidup pada level kebudayaan yang sangat kompleks dan semakin kompetitif. Sekolah sudah dirasakan menjadi kebutuhan pokok. Dengan demikian, pendidikan hendaknya menjadi pokok utama dalam pembangunan menuju generasi masa depan yang sukses di dunia dan akhirat dalam mengemban tugas-tugas kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, kemampuan pendidikan keislaman mobilitas sosial. Peran lembaga-lembaga keagamaan bukan salah satu faktor penyebab seseorang mendapatkan posisi yang strategis dan bentukan dalam lingkungan masyarakat. Namun masyarakat menyadari bahwa peran lembaga pendidikan keagamaan tidak dapat dikesampingkan. Seperti contoh seorang imam masjid atau kiai dalam masyarakat yang sangat dihormati. Hal ini memberikan indikator bahwa posisi terhormat dalam masyarakat dapat berbentuk posisi sebagai pejabat publik di bidang keagamaan. Bahkan kedudukan dan fungsi keagamaan yang kadang-kadang dianggap sebagai kedudukan kelas 2 dalam masyarakat telah bertransformasi menjadi sebuah kedudukan yang dihargai dan penting dalam masyarakat. Selanjutnya ialah konsep dan teori mobilitas sosial. Mobilitas sosial yang dilakukan oleh seseorang akan menempatkan seseorang pada stratifikasi sosial yang berbeda dari sebelumnya. Pada kelas sosial atau stratifikasi sosial tersebut terdapat kategori kelas yang menempatkan mereka masuk pada kelas yang sesuai dengan kondisi sosial mereka. Stratifikasi sosial merupakan hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun yang dimana orang-orang tersebut pada setiap saatnya mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain baik secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakatnya. Selanjutnya, cara melakukan mobilitas sosial. Secara umum ada 3 cara melakukan mobilitas sosial, yakni sebagai berikut. Yang pertama ialah perubahan standar hidup, kedua perubahan tempat tinggal, dan yang terakhir perubahan tingkah laku. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal merupakan perubahan kedudukan sosial dalam golongan yang tidak sederajat. Jenis mobilitas ini dibagi menjadi 2, yaitu gerak mobilitas sosial ke bawah, seperti contoh pejabat yang melakukan korupsi lalu dipecat.
Yang kedua ialah gerak mobilitas sosial ke atas. Seperti contoh karyawan biasa yang diangkat menjadi manajer. Selanjutnya mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam golongan yang sama atau sederajat. Seperti contoh perpindahan lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan. Yang terakhir mobilitas antar generasi. Ada dua, yaitu mobilitas intergenerasi. Seperti contoh kakek bekerja sebagai petani, orang tua bekerja sebagai pedagang, sedangkan anak menjadi seorang guru. Yang kedua mobilitas intragenerasi. Seperti contoh ayah bekerja sebagai karyawan, sementara anaknya memilih menjadi ibu rumah tangga. Selanjutnya teori mobilitas sosial, yaitu ada 3. Yang pertama teori Martin Lipset dan Hans Zetterberg. Teori Lipset dan Zetterberg tentang mobilitas sosial difokuskan pada penyebab dan dimensi mobilitas sosial. Penyebab pertama adalah ketersediaan dari posisi status yang tidak terisi, dan kedua adalah terjadinya pergantian peringkat. Mobilitas sosial menurut Lipset dan Zetterberg terdiri dari 4 dimensi, yaitu ranking okupasi, ranking konsumsi, ranking kelas sosial, dan ranking kekuasaan. Yang kedua ialah teori Turner-Turner. Teori ini mengaitkan sistem pendidikan di Amerika dan Inggris dengan mobilitas vertikal di kedua negara tersebut. Asumsi yang melatar belakangi pemikiran Turner adalah bahwa sistem kelas yang terbuka yang ditandai dengan dibukanya sekolah-sekolah umum membuka peluang bagi lahirnya mobilitas sosial vertikal. Yang selanjutnya ialah teori Pittirin-Sorokin. Terkait dengan kesempatan atau peluang mobilitas, Sorokin berpendapat bahwa dalam satu masyarakat tidak semua orang mempunyai kesempatan yang benar-benar sama dengan orang lain untuk dapat berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Teori ini mendefinisikan mobilitas sosial secara luas sebagai perpindahan orang dalam ruang sosial. Dalam mempelajari mobilitas sosial, perhatian kita tidak hanya tertuju pada perpindahan posisi sosial individu, tetapi juga pada konsekuensi dari perpindahan tersebut bagi kelompok-kelompok sosial dan struktur sosial secara keseluruhan di mana individu tersebut berpindah. Selanjutnya ialah konsekuensi dan dampak mobilitas sosial. Terdapat perbedaan sistem mobilitas sosial pada masyarakat, yaitu antara sistem mobilitas terbuka dan sistem mobilitas tertutup. Pada masyarakat feodalisme berlaku sistem mobilitas tertutup, di mana dalam sistem ini posisi sosial seseorang ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti pekerjaan orang tua, jenis kelamin, dan sebagainya. Pada sistem ini, kesempatan seseorang untuk menduduki posisi sosial yang lebih tinggi untuk melakukan mobilitas vertikal sangat terbatas. Bahkan sistem ini tidak dapat meneruskan kesenjangan dalam masyarakat seperti kesenjangan pemilikan, kekuasaan, dan sebagainya. Adapun konsekuensi atau dampak mobilitas sosial bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Terdapat dampak yang bersifat positif dan negatif. Dampak yang bersifat positif yakni dapat mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan integrasi sosial. Selain itu, adanya mobilitas sosial juga dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dan berprestasi agar dapat memperoleh status yang lebih tinggi. Sedangkan dampak negatifnya yakni timbulnya konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan psikologis. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh di mana mobilitas sosial dalam masyarakat menimbulkan banyak ragam konflik yang mungkin terjadi, seperti terjadinya konflik antar kelas, konflik antar generasi, bahkan konflik antar kelompok, dan lain sebagainya. Hal ini akan berakibat pada menurunnya solidaritas baik kelompok atau antar kelompok. Dampak negatif mobilitas sosial bagi individu seperti timbulnya rasa ketegangan, keangkuhan dengan memamerkan kekayaan, kegunjangan kehidupan keluarga, dengan bertambahnya perceraian atau keretakan keluarga. Sedangkan bagi seseorang yang bermental kuat dan sehat akan dapat menghindari dampak tersebut walaupun
ia menanjak dengan cepat dalam kedudukan dan kekayaannya. Beberapa konsekuensi negatif adanya mobilitas sosial seperti kecemasan akan terjadi penurunan status bila terjadi mobilitas menurun, ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkatkan keretakan hubungan antara anggota kelompok primer yang semula karena seseorang berpindah ke status yang lebih tinggi atau ke status yang lebih rendah. Seseorang karyawan perusahaan yang dipromosikan menduduki jabatan tertentu, misalnya, besar kemungkinan akan menimbulkan rasa iri di antara sesama rekan lamanya dan bukan tidak mungkin akan menjadi bahan penggunjingan antar warga masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.